Kemudian di sini Alhamdulillah, yang perlu sampaikan juga di sini adalah terkait dengan masalah keutamaannya. Sengaja saya urutkan supaya kita semangat untuk berpuasa Ramadan dengan mengetahui segenap keutamaannya, sehingga semangat beribadah dan terus terngiang-ngiang di kepala kita keutamaan tersebut. Jangan harapan kita semua bisa mendapatkannya. Keutamaan puasa dan keutamaan orang berpuasa cukup banyak. Saya akan terangkan. Yang pertama, puasa itu ya tamin. Maksudnya ialah bisa mematahkan syahwatul jima. Bisa mematahkan syahwat yang menggelora. Namen dari syahwat. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba, muttafaqun alaih. Juga hadis Jabir riwayat Ahmad. Juga hadis Utsman ibn Abil As riwayat Ahmad. Keutamanya kedua. Nah, diringkas kalau dibacakan juga gak ada waktu ya. Keutamanya kedua. Puasa itu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Puasa itu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Nah, ini sebab dalam hadis riwayat Nasa'i juga Ibnu Hibban dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga. Kata Rasul, kamu berpuasa. Tidak ada amalan yang lebih mulia daripada puasa untuk bisa masuk dalam surga. Keutamaan yang berikut, puasa itu nanti di hari kiamat memberikan syafaat bagi pemeluknya, bagi pelakunya. Puasa itu sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat kepada pelakunya. Juga Al-Qur'anul Karim dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Keutamaan yang lainnya, surga Ar-Rayyan untuk yang berpuasa. Saya bawakan dengan Ar-Rayyan tempat kajiannya itu. Nampak ya. Surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Dari hadis Sahal bin Sa'ad Bukhari Muslim, Rasul menyebutkan di surga itu ada sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang masuk lewat pintu itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa saja. Masuk pintu Ar-Rayyan itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rayyan yang sana. Gimana? Ini masjid berada. Subhanallah. Keutamaan yang lainnya lagi, puasa itu sebagai kafarat, penghapus dosa. Ini banyak tersebut dalam sekian banyak masalah-masalah hukum syar'i. Dalam banyak kesempatan ketika membahas masalah kafarat disebutkan puasa. Ketika ada orang yang mengumpuli istrinya di siang hari, di antara kafaratnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika ada seseorang yang membunuh orang lain dengan tanpa sengaja, kalau sengaja dikisos, dengan tanpa sengaja, di antara kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Seseorang yang haji tidak sudah bayar zakat, ngapain? Puasa berapa hari? Totalnya berapa hari? 10. Di sana berapa hari? Di rumah berapa hari? Sudah pernah haji dengan ini. Di mana lagi? Oh, belum juga. Nah, 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Intinya apa? Puasa bagi penebusnya.
Nah, membunuh hewan ketika di tanah haram, ketika itu sedang ihram, coba dilarang. Kafaratnya berpuasa. Lebih harus orang yang berpuasa, pahalanya akan diberikan secara sempurna nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini ringkasan dari sebuah hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ringkasnya. Ini terkait dengan masalah keutamaan puasa dan orang yang berpuasa. Adapun terkait dengan masalah keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Dasarnya Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Keutamaan yang kedua, kalau tambah lagi ya Syahrul Muharram, kalau macam itu jelas. Keutamaan yang lain lagi, pada bulan tersebut setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Rasul mengatakan kalau datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Disebutkan tadi bahwasanya ketika datang Ramadan, setan dibelenggu. Dibelenggu kan berarti nggak mungkin bisa ganggu orang lagi dah. Tapi kenyataannya kita lihat dalam kondisi masyarakat yang ada ini, Ramadan, dia masih banyak kemaksiatan itu. Banyak pula orang yang nggak puasa itu. Tahu? Nah terus gitu, berarti kan masih banyak yang bertentangan setannya itu. Oh maksudnya setan dari manusia? Tidak juga. Ya itu dia dibahas lain yang dibahas dalam riwayat ini setan dari tak kecil. Nah itu makanya diganggu sama setan. Berarti setannya masih diganggu. Apa usul dari belengguannya? Apa jadi orang yang berpuasa pun juga kadang banyak maksiatnya. Jadi kira yang nggak puasa, ada yang nggak puasa, ada yang puasa, tapi banyak kemaksiatannya. Untuk mengatakan begitu, ada banyak orang yang puasa, dia cuma dapat jatah harus sama lapar saja. Dia kira puasa, banyak maksiatnya. Siapa yang akan dinampak semua? Karena saya tahu, hanya saya nanya. Kalau saya nggak tahu, saya Allah alam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lihat di nomor hadis 682 dengan sanad yang hasan. Disebutkan di situ oleh Rasulullah SAW dengan lafaz Suffidatis syayatin wa maradatul jin. Setan dibelenggu, maksudnya ialah jin-jin setan pembangkang, maradah, yang jahat-jahat yang paling beling-beling. Dari sini sangat jelas kata para ulama, nggak bertentangan dengan kenyataan yang ada. Sebab yang dibelenggu itu nggak semua setan. Setan itu macam-macam. Ada yang dedengkoknya, ada yang lucu-lucunya. Yang dibelenggu itu ialah setan-setan yang maradah, pembangkang, pantauan-pantauannya. Itu yang dibelenggu. Kerusuhnya masih berkeliaran. Nah yang ganggu orang-orang ini kerusuhnya. Sudah kita bilang diganggu kerucu aja kalah. Lah kalau langsung diganggu dalam pantauannya ini, ya dulu umat hati. Itulah manusia, Allah SWT. Ringannya kaum muslimin yang terhormati, yang dibelenggu setan yang membangkang, sehingga memberitakan bahwasanya suasana Ramadan jauh lebih bagus, lebih Islami daripada bulan-bulan yang lain. Kalau ada kemaksiatan, katanya sembunyi-sembunyi, malu-malu lah, atau berkurang daripada hari-hari biasanya.
apa sudah biasa. Yang dia perang-perangan siang hari dirubah ke malam hari. Nah, di belak-belakan ditutup ringan gitu. Foto yang maju. Nah, penolaknya belum ada. Allah ya. Ini keutamanya Ramadan. Juga di antara keutamanya Ramadan ialah padanya ada malam Qadar, Lailatul Qadar. Sangat besar keutamanya malam Qadar. Nah, ini secara global kaum muslimin yang terhormati terkait dengan masalah keutamaan. Masalah yang berikutnya lagi.